311. Kenapa dia bisa begitu hebat? Franz terduduk. Keterampilan tangan, pendengaran, dan penglihatan Jensen menunjukkan bahwa dirinya sama sekali tidak sebanding dengannya. Dia kalah telak. Kamu harus ingat, ada pepatah lama mengatakan bahwa akan selalu ada orang yang lebih hebat, di atas langit masih ada langit. Ketika dia kehabisan kata-kata, terdengar suara Jensen, membuat Franz merasa bahwa Jensen seperti dewa judi yang tak terkalahkan. Lepaskan pakaianmu dan putari kapal pesiar ini. Billy menatap dalam-dalam ke arah Jensen, kemudian berkata dengan nada dingin ke Tom, lalu pergi setelah mengatakannya. Tom terlihat histeris, menyuruhnya berlari. Entah dia harus memarahi Billy atau tidak. Memarahinya kali ini adalah tindakan yang sia-sia saja. Sial! Tom mengecam, setelah melepas pakaiannya, dia langsung berlari. Setelah merasa ragu sesaat, dia bahkan berteriak lebih keras, Billy sungguh idiot. Saat ini, Billy sedang menuruni tangga menuju ke lantai 2. Setelah mendengar suara itu, langkahnya tiba-tiba berhenti sebentar, kemudian mulai melangkah lagi. Jensen tidak terlalu peduli tentang taruhan ini. Menurutnya, Billy adalah ketua dari 4 tuan muda di Asmenia, kecuali jika dia tidak menginginkan integritas dan reputasi, dia bisa saja menarik kembali kata-katanya, tapi dia jelas akan dirugikan. Jensen, kamu sangat hebat saat bermain dadu tadi, tapi ketika kamu membuka diri, kamu menjadi yang paling tampan. Kakak ipar, aku juga ingin belajar. Elisa dan Melody sama-sama memandang Jensen dengan perasaan kagum. Keterampilan tangannya tadi, menyapunya hanya dengan 1 tangan, sangat keren. Itu hanya tipuan belaka. Jensen tidak peduli dan tertawa. Di permainan sebelumnya, dia diam-diam menghancurkan dadu dengan profound ki-nya. Kemudian di permainan kedua, dengan melepaskan energi ki-nya, urutan kartunya dapat dengan mudah diubah oleh profound ki-nya. Tangannya yang akhirnya mengendalikan Franz, ini bukan karena profound ki-nya saja, tetapi karena fondasinya. Lagi pula, jika memang tidak ada kekuatan penglihatan dan tangan tertentu, bagaimana mungkin bisa mengobati pasien dengan akupuntur? Setelah bermain cukup lama, Jensen dan beberapa orang lainnya juga merasa lelah, kemudian pergi ke ruang makan untuk makan. Ruang makan di kapal pesiar menerapkan gaya makan prasmanan, ada makanan Huasia dan makanan barat, semuanya dibuat dengan bahan yang berkelas, dan banyak di antaranya menggunakan bahan langka dari luar negeri. Wow, lobsternya sangat besar. Diana dan Elisa terlihat seperti pecinta kuliner. Mereka meletakkan setiap hidangan di atas piring mereka. Dan Melody teringat tentang apa yang terjadi di lantai 2, kemudian mengucapkan selamat tinggal ke Jensen dan pergi. Tetapi saat Jensen dan beberapa orang lainnya sedang makan dengan enak, seorang pelayan tiba-tiba dengan cemas berlari sembari berkata dengan sopan, Tuan, apakah kamu Dr. Jensen? Iya, benar. Ada apa? Jensen mengerutkan keningnya. Aku dipanggil oleh Nona Melody. Dia berkata bahwa ada seorang pasien di lantai 2 yang tiba-tiba jatuh sakit. Dia memanggilmu untuk melihatnya, kata pelayan itu. Wajah Jensen sedikit berubah, kemudian langsung mengangguk. Jensen, hati-hati. Natasha takut Tom menimbulkan masalah lagi. Tidak apa-apa. Jensen menggelengkan kepalanya, dia tahu bahwa orang-orang yang berkumpul di lantai 2 adalah orang-orang kelas atas di Asmenia, dan Tom tidak akan berani main di sana. Bagaimana kalau kamu ikut denganku saja? Supaya Natasha tidak merasa khawatir, Jensen juga membawa Natasha, meninggalkan Diana dan Elisa menunggu di lantai pertama. Ada beberapa penjaga yang berdiri di tangga menuju ke lantai 2. Hal ini untuk mencegah orang biasa memasuki lantai 2. Bagaimanapun, tempat di lantai 2 hanya terbuka untuk orang-orang kelas atas di Asmenia. Aku dipanggil oleh Nona Melody. Jensen berkata kepada salah satu penjaga. Penjaga itu melihatnya dari atas sampai bawah dan akhirnya mempersilakannya. Setelah Jensen naik ke lantai 2, dia menyadari bahwa area di sini lebih kecil daripada di lantai pertama, tetapi ini cukup megah, mewah seperti istana, terutama fosil kerangka besar yang ada di hadapannya yang memberi kesan luar biasa. Ini adalah kerangka gajah, tapi bukan gajah biasa. Ini adalah fosil lengkap mamut yang berasal dari lapisan es Siberia. Kerangka lengkap seperti ini mungkin memiliki harga fantastis. Ada meja bundar besar di lantai 2, penuh dengan makanan lezat, dan belasan orang sedang duduk di sana.
Namun, saat ini mereka semua tampak cukup bingung karena melihat seorang pria paruhbaya yang terjatuh di kursi. Pria paruhbaya itu dalam pengawasan dokter, dan yang lebih penting lagi, pria itu adalah orang yang dia kenal. Siapa lagi kalau bukan Kennedy? Dr. Jenius Kennedy, ada apa dengan Tuan Lucas? Seseorang bertanya dengan cemas. Setelah memeriksa pria paruhbaya itu, Dr. Jenius Kennedy menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Lucas ini, kemungkinan penyakit lamanya telah kambuh. Bibirnya menjadi ungu, dia punya masalah ginjal. Ginjal? Ayahku selalu dalam kondisi sehat. Mana mungkin punya penyakit lama, kata seorang gadis muda yang sangat cantik dengan pakaian formalnya. Dia adalah seorang gadis muda dengan rambut dicepol dan memakai rok cheongsam. Roknya sangat pas, dihiasi dengan kelopak rendah, dan dipadukan dengan kaki putih gadis muda itu. Tanpa menambahkan perhiasan juga sudah cukup untuk memperlihatkan kecantikannya yang luar biasa. Jensen mengenali gadis muda ini. Dia adalah Alexa, orang yang terakhir kali diselamatkannya di rel kereta cepat. Ini cukup mengejutkan Jensen. Kenapa dia bisa ada di sini? Tentu saja, ada juga banyak kenalannya yang hadir, seperti Ethan dan istrinya dari grup Dorchane, Tuan Markus, Farrell dari perumahan Hamburg, dan bahkan Ervan dan Camilla Moore juga hadir di sana. Tuan Lucas ini mungkin bahkan tidak tahu penyakit lamanya sendiri. Peralatan medis di sini terbatas, aku hanya bisa menyelamatkannya untuk sementara waktu, kondisi lebih pastinya harus diperiksa lebih lanjut di rumah sakit, kata Dr. Jenius Kennedy. Dia tahu bahwa orang yang hadir adalah orang penting, jadi dia juga tidak berani memperbesar masalahnya dan menanganinya dengan sembarangan. Cepat kembali ke Asmenia. Mendengar Dr. Jenius Kennedy berkata seperti itu, seorang pria langsung berteriak. Jensen sedang berjalan menuju pria paruhbaya itu dan menemukan bahwa pria paruhbaya itu sesak napas, dan lama-kelamaan melemah, bibirnya juga menjadi ungu. Ini jelas tanda keracunan. Sudah terlambat, ini harus segera diselamatkan. Jensen berteriak dan berjalan menghampiri dengan cepat. Siapa kamu? Semua yang hadir menjadi sangat terkejut dengan kemunculan Jensen. Bagaimanapun, Jensen bukanlah anggota lingkaran atas di Asmenia, jadi sosoknya tentu terlihat sangat asing. Petugas keamanan, siapa yang menyuruh kalian untuk membiarkan orang asing masuk? Seseorang pria yang mengenakan pakaian tradisional berujar dengan sikap acuh tak acuh. Tuan Moore, dia bilang bahwa dia seorang dokter, dan dia diundang oleh Nona Melody, kata petugas keamanan itu. Mendengar ini, pria tua itu pun tidak mempermasalahkannya lagi. Ketika Jensen mendatangi pria paruhbaya itu, matanya tiba-tiba tertuju pada kuku pria paruhbaya itu. Melihat kukunya yang membiru, dia lebih yakin dengan spekulasinya karena ini adalah gejala sianosis. Kosongkan ruangan di sekitar, buka semua jendela dan jaga sirkulasi udara, teriak Jensen. Orang-orang di sekitarnya sedikit mengerutkan kening, lalu memandang lelaki tua itu. Lelaki tua itu menatap dalam ke arah Jensen, kemudian melambaikan tangannya. Di bawah perintahnya, penjaga keamanan membuka jendela di sekitarnya, ini jelas menunjukkan identitasnya. Asal tahu saja, semua orang yang hadir adalah raksasa teratas di Asmenia, tetapi mereka mau mengikuti perintah lelaki tua itu. Selain karena pesta hari ini diadakan oleh lelaki tua itu, orang tua ini adalah ketua dari 4 raksasa, ketua dari PT Glory. Dan pria ini adalah sosok legendaris, tidak hanya terkenal di Asmenia, tetapi juga terkenal di seluruh provinsi tersebut. Sebenarnya, PT Glory lah ketua dari 4 raksasa. Dari segi usia, merekalah warisan keluarga yang sesungguhnya. Seperti grup Dorchane, mereka sebenarnya adalah bintang baru dan baru diwariskan selama 3 generasi. Episode 312. Dokter, aku tidak tahu apa yang salah dengan Tuan Lucas, tanya lelaki tua itu. Kamu siapa? Jensen memandang orang tua itu sebentar. Orang tua itu menjawabnya dengan pelan, aku adalah tuan rumah pesta hari ini. Aku juga tetua keluarga Moore, Garrick Moore. Tetua keluarga Moore? Jensen sedikit mengangguk, tetapi tidak terlalu peduli, kemudian berkata, pria ini diracuni. Lancang sekali. Suara kemarahan terdengar, kemudian terlihat Billy yang berbicara, tahukah kamu siapa pria ini? Dia adalah Tuan Lucas, bos besar di Asmenia. Penyakit lamanya hanya kambuh. Kenapa kamu bilang dia diracuni?
Jika kamu sampai bicara omong kosong, hati-hati akan terkena getahnya. Jensen, apa kamu yakin? Ethan, Tuan Markus, dan yang lainnya juga memandang Jensen dengan cemas. Jika ini terjadi di lain waktu, mereka mungkin masih bisa menjadi pengambil keputusan, tetapi di tempat ini, mereka hanya bisa menjadi tamu. Jika Jensen berbicara omong kosong, konsekuensinya akan sangat serius. Jensen, kamu bilang Tuan Lukas diracuni. Apakah racunnya telah lama berada dalam tubuhnya? Atau dia baru saja diracuni? Suara lain terdengar, dan Tom mencibir lagi. Acara makan malam hari ini bisa dianggap sebagai acara makan termewah dan terbesar di Asmenia. Dalam kesempatan seperti ini, Jensen bahkan berani berbicara omong kosong. Tom pasti akan mempermalukan Jensen. Jensen berkata dengan santai, baru saja diracuni. Pak Jensen, ini. Farrell, Melody, dan yang lainnya sedikit cemas. Jika baru saja diracuni, maka urusannya akan menjadi lebih sulit. Bodoh. Benar saja, Billy berdiri dan mencibirnya, kapal hari ini adalah milik PT Glory. Jika kamu bilang Tuan Lukas diracuni di sini, apakah artinya kami yang meracuninya? Kamu sungguh cari mati. Sebenarnya, semua orang yang hadir juga tahu perseteruan antara PT Glory dan Tuan Lukas. Keduanya membagi Asmenia yang luas ini secara merata. Satunya adalah keluarga kaya yang sudah lama berkuasa, satunya lagi menjadi penguasa dunia bawah. Bisa dikatakan bahwa mereka berdua adalah dua penguasa di atas 4 keluarga. Namun, Lukas diracuni di kapal. Orang lain pasti akan curiga bahwa PT Glory adalah dalangnya. Ini akan memicu perkelahian antar kedua penguasa ini. Jadi, kata-kata Jensen ini sangat penting. Haha, Jensen, apa niatmu sebenarnya? Tom berharap Jensen akan menyinggung lebih banyak orang di sini. Kemudian dia tertawa dan berkata, apakah kamu ingin membuat masalah besar? Menurutku, kamu hanya seorang dokter tidak laku, omonganmu tidak bermakna apapun. Tom, kamu mengenalnya? Garrick langsung bertanya. Kakek Garrick, tentu saja aku mengenalnya. Tom tampak menghormatinya, kemudian menjelaskan, dia adalah dokter palsu yang terkenal karena runtuhnya gedung eselon belum lama ini. Dr. Jensen dari Aula Singlin. Banyak orang yang langsung menyipitkan mata. Mereka mempercayai Dr. Jensen pada awalnya, tetapi setelah kecelakaan di gedung eselon itu, mereka jadi memiliki sedikit keraguan tentangnya. Melihat Jensen muncul di sini lagi, mereka langsung merasa bahwa Jensen hanya mengambil kesempatan untuk mencari pamor. Bagaimanapun juga, semua orang yang hadir di sini adalah bos teratas di Asmenia. Satu tindakan dari mereka akan langsung menggemparkan seluruh Asmenia. Jensen pasti ingin bergabung dengan lingkaran mereka dan meningkatkan pamornya. Dr. Jensen? Setelah mengetahui bahwa Jensen memiliki reputasi yang buruk, Garrick juga mengerutkan keningnya, bagaimana kamu bisa yakin bahwa Tuan Lukas ini diracuni? Dengan reputasimu sekarang, ini tidak dapat membuat kami yakin. Banyak orang yang hadir memiliki sedikit rasa dendam terhadap Jensen, seperti Ervan dan Camilla. Mereka semua mencibir satu sama lain. Reputasi Jensen sangat buruk. Siapa yang akan percaya padanya? Tuan Garrick, pria ini adalah dokter palsu yang sedang mencari ketenaran. Aku pikir lebih baik jika dia diusir dari kapal ini saja, agar tidak merusak persahabatanmu dengan Tuan Lukas, kata Dr. Jenius Kennedy dengan tiba-tiba. Betul, dia punya niat yang buruk. Semakin banyak orang yang menimpali ucapannya, mana ada yang masih percaya dengan Dr. Jensen. Sebenarnya, Jensen sama sekali tidak peduli dengan reputasinya. Siapapun yang mau mempertanyakan ya sah-sah saja. Apa hubungannya dengan dia? Dia tidak perlu persetujuan mereka untuk mengobatinya. Yang membuatnya tidak bisa berkata-kata adalah, tingkat keracunan Lukas sudah sangat serius, tapi orang-orang ini justru tidak berbuat apa selain mempertanyakan kemampuan medisnya. Ini hanya membuang-buang waktu. Dr. Jenius Kennedy, kamu sangat hebat. Tahukah kamu Tuan Lukas sakit apa? Jensen memandang Dr. Jenius Kennedy. Dia, ginjalnya tidak sehat. Dr. Jenius Kennedy menahan napas, setelah berulang kali dikalahkan oleh Jensen, kepercayaan dirinya juga sudah menurun. Jensen bertanya, ginjalnya tidak sehat? Ada banyak kasus sakit ginjal. Bisakah kamu bisa memberitahuku secara spesifik penyakit apa itu?
Dr. Jenius Kennedy tidak bisa menjawabnya. Tuan Lukas adalah orang hebat. Jika dia asal bicara, dia tidak akan mampu menanggung akibatnya. Apakah kamu tidak bisa mendiagnosanya tanpa alat? Jensen bertanya lagi, sebagai seorang dokter, kamu hanya bisa mendiagnosa pasien dengan alat. Jika setiap dokter belajar darimu, apakah akan masih ada orang huasia saat ini? Mereka semua sudah akan mati sejak lama. Jensen, jangan bicara omong kosong saja. Sekarang dokter mana yang tidak menggunakan peralatan medis? Tom tiba-tiba menyela. Jensen bertanya, ribuan tahun lalu, di Huasia yang luas ini, adakah peralatan medis di masa lalu? Mungkinkah orang-orang di masa yang sakit langsung mati? Tom merasa malu dan tidak bisa menyangkalnya. Pada saat ini, Dr. Jenius Kennedy tiba-tiba berteriak, lalu apa kamu yakin apa penyakit Tuan Lukas ini? Aku yakin dia diracuni. Namun, mengenai jenis racun apa itu, aku perlu memeriksanya lebih lanjut lagi, tetapi kamu malah menghentikanku dan menyia-nyiakan banyak waktuku. Jika tidak membuang waktuku seperti ini, tentu akan cukup bagiku untuk menemukan cara pengobatan yang sesuai untuk kasus ini. Jensen mencibir. Dr. Jenius Kennedy juga tidak dapat menyangkalnya. Bagaimanapun, Jensen sudah yakin kalau ini karena diracuni. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa tentang penyakitnya. Dia hanya mengatakan bahwa ada masalah di ginjal. Pernyataan ini sulit untuk meyakinkan publik. Tuan Lukas bukan orang biasa. Jika kamu mengatakan bahwa dia diracuni, bagaimana jika tidak bisa disembuhkan dengan baik? Maukah kamu menanggungnya? Seorang pria parubaya tiba-tiba berkata, selain itu, tahukah kamu bahwa diagnosa keracunanmu ini telah menyeret PT Glory? Jika hal itu menyebabkan perselisihan di antara mereka, apa kamu dapat menebusnya? Kamu, siapa lagi kamu? Jensen sudah kehabisan kesabarannya. Dia hanya ingin mengobati orang lain, mau janji ini, mau janji itu, membuatnya sangat tidak nyaman. Direktur Grup Chester. Seorang pria parubaya berkata dengan santai, berbicara dengan nada angkuh, seperti menjelaskan kekuasaannya. Jensen melihat bahwa kekuasaan pihak lainnya itu tidak rendah, jadi dia cuma bisa mengangguk dan berkata, jika terjadi sesuatu, aku akan menanggungnya. Pria parubaya itu mencibir, apa menurutmu kamu bisa menanggungnya? Jangan lupa, kamu sudah menjadi dokter tidak laku, reputasimu sudah rusak, sudah jelek. Aku diundang Tuan Ethan dan Melody. Aku sedang mengobati Tuan Lukas, sekarang bukan waktumu untuk mempertanyakanku. Keadaan bisa berubah, mungkin di masa depan, kamu bisa saja akan memohon kepadaku. Jensen benar-benar merasa marah. Hahaha. Semua orang tertawa. Mereka adalah orang kaya utama di Asmenia. Mereka dapat mengundang dokter terkenal manapun dari luar negeri. Jadi, untuk apa mereka membutuhkan Jensen ini? Jensen sungguh tidak sadar diri. Aku percaya padanya. Saat itu, suara yang tajam terdengar, dan Alexa tiba-tiba berdiri dan menatap semua orang. Nona Alexa, dia ini seorang dukun. Billy tidak dapat memahami kenapa dia dapat mempercayai Jensen. Alexa dengan tegas berkata, tidak peduli apa kata di luar sana, tapi aku percaya pada Dr. Jensen. Tuan Lukas adalah ayahku, aku berhak memilih dokter untuknya. Apa hasilnya nanti, aku yang akan menanggungnya. Kini sudah tidak ada yang bisa membantah perkataannya lagi. Episode 313. Aku juga percaya pada Dr. Jensen. Saat ini, Ethan juga berdiri, diikuti oleh Melody, Farrell, dan Tuan Markus. Orang-orang ini adalah bos berkedudukan tinggi atau orang kaya, maka suara mereka berkuasa. Biarkan saja. Tuan Garrick sedikit terkejut, tapi akhirnya mengangguk. Jensen juga mengabaikan kerumunan itu. Kemudian, dia mengecek kondisi Lukas dulu, lalu melihat makanan di atas meja. Jensen, semua hidangan ini aman. Kamu jangan mengada-ada. Melihat Jensen yang menatap piring di atas meja, Billy tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingatkan Jensen bahwa jika dia mengatakan hidangan ini beracun, maka akan timbul kecurigaan pada PT Glory. Ini menjadi kasus pembunuhan. Jensen sama sekali tidak menghiraukannya. Matanya tiba-tiba menatap sepiring hati angsa goreng. Hanya terlihat lentil di piring. Jensen mengambil beberapa potong, kemudian mengunyahnya, lalu melepaskannya. Lentil ini tidak dimasak dengan matang, hanya sekitar 6 menit saja.
Dia mendatangi Lukas untuk mengeceknya lagi. Dia melihat napas Lukas hampir hilang, seluruh tubuhnya membiru, dan detak jantungnya tidak teratur. Pernapasannya melambat, detak jantungnya kadang cepat, kadang lambat, bibirnya, ujung hidungnya, lidahnya, pipinya membiru, ini mengurangi kadar hemoglobin, mengakibatkan kekurangan oksigen dalam darah. Tidak salah lagi, ini keracunan nitrit. Jensen menatap Alexa sembari berkata, ini seharusnya disebabkan karena keracunan makanan, karena lentil yang tidak dimasak dengan matang. Iya juga. Ayah selalu suka makan lentil, dan dia makan cukup banyak. Alexa mengingat kembali. Keracunan nitrit yang disebabkan oleh lentil? Nitrit adalah zat pengoksidasi yang dapat mengoksidasi hemoglobin dan merendahkan zat besi dari tubuh manusia menjadi metoglobin, mengakibatkan penurunan kemampuan untuk mengangkut oksigen dalam darah yang cukup drastis, dan menyebabkan hilangnya fungsi jaringan lokal. Dr. Jenius Kennedy bergumam. Meski kemampuan medisnya tidak sebagus Jensen, tapi dia tahu hal seperti ini. Dia langsung merasa malu. Bagaimanapun, dia tidak bisa mendiagnosanya bahkan setelah sekian lama, tapi Jensen dapat mengatakannya dengan akurat. Mustahil, lalu kenapa tidak semua orang ikut teracuni? Tom masih merasa enggan mengakui. Ada banyak hidangan di atas meja, jadi tidak semua orang makan lentil. Mungkin mereka tidak makan banyak, tapi ayahku makan lebih banyak karena dia memang suka memakannya. Alexa memandang Tom dengan tidak puas, merasa bahwa orang ini hanya melakukan hal-hal tak berguna dan membuang-buang waktu untuk pengobatan. Dia menatap Jensen lagi dan berkata, Dr. Jensen, apakah ada cara untuk menyembuhkannya? Minta seseorang segera menyiapkan telur dan susu. Jensen mendesak, sebenarnya, keracunan ini bukan masalah besar, tapi waktunya sudah tertunda terlalu lama. Setelah mengatakannya, semua orang menjadi sedikit malu. Jika mereka tidak menghentikan Jensen, racun ini bisa langsung dihilangkan dalam waktu singkat. Jensen juga menyingkap pakaian Tuan Lukas dan memberikan jarum ke beberapa titik akupuntur di dadanya. Kali ini, jarumnya adalah jarum putih tersembunyi Taiwan. Jarum ini dapat merangsang qi dan darah serta mengaktifkan meridian. Tujuannya adalah untuk merangsang perut dan membuat Tuan Lukas memuntahkan isi perutnya. Wah! Setelah jarum ditancapkan, Lukas yang tidak sadarkan diri mulai muntah. Kemudian, putih telur dan susu dibawa kemari. Jensen mencampurkan susu dengan putih telur, kemudian menuangkannya ke mulut Lukas karena susu memiliki efek melindungi mak. Selain itu, penyerapan lentil Lukas akan melambat setelah perutnya kenyang. Wah! Setelah 3 botol susu diminum berturut-turut, Lukas muntah lagi. Jensen merangsangnya lagi dengan akupuntur, kemudian Lukas muntah beberapa kali berturut-turut. Akhirnya, perutnya memuntahkan semuanya. Semua mata memandang dan menemukan bahwa kulit Lukas berangsur-angsur kembali menjadi kemerahan, napasnya juga kembali kuat. Ayah! Alexa langsung terlihat senang. Jangan khawatir, ayahmu baik-baik saja. Dia akan pulih setelah istirahat sebentar, kata Jensen. Terima kasih, Dr. Jensen. Alexa buru-buru mengucapkan terima kasih. Tetua keluarga More tidak mengatakan apa-apa saat ini. Meskipun Lukas diracuni, tetapi setidaknya itu membuktikan bahwa itu bukan racun yang dilakukan oleh keluarga More, tetapi karena lentil yang tidak dimasak dengan matang. Selain itu, meskipun pandangan publik membuat keterampilan medis Jensen menjadi dipertanyakan, tetapi Jensen menunjukkan keterampilannya hari ini, membuat para orang yang berkuasa tidak lagi mempertanyakannya. Ini hanya beberapa metode pertolongan pertama, siapa yang tidak bisa? Menurutku, Dr. Jenius Kennedy juga bisa. Suara kesal tiba-tiba terdengar. Terlihat Tom yang masih berusaha menjatuhkannya. Dia sangat kesal karena Jensen bisa menyelamatkan Tuan Lukas. Dr. Jenius Kennedy tersenyum. Tentu saja dia bisa memberikan pertolongan pertama, tetapi masalahnya adalah menentukan penyakitnya. Ini yang membuatnya bingung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Jensen. Hatinya merasa terkejut dan mengaguminya. Bagaimana pemuda ini bisa mengetahui begitu banyak penyakit? Asal tahu saja, otak seseorang yang begitu besar mempunyai keterbatasan dalam mengingat. Namun, Jensen sepertinya bisa mengingat semuanya. Bisa mengingat mungkin masih biasa. Bahkan, mengetahui lebih banyak daripada dirinya yang sudah tua ini. Selalu akan ada orang yang lebih baik dari kita.
Ayah, beberapa orang akan memanfaatkan kesempatan untuk mencari muka. Soalnya, mereka baru saja ditentang oleh orang-orang. Namun, melihat orang-orang besar yang berkumpul, dia langsung menunjukkan diri, bukannya ini untuk ketenaran dan kekayaan saja. Tom melanjutkan. Haha, tidak masalah jika kamu benar-benar mengandalkan keahlianmu. Yang penting, kamu bisa memanfaatkan kesempatan. Ini disebut mempromosikan diri. Ayah Tom mencibir dan mengangguk. Apa yang mereka katakan sangat jelas, yang artinya keterampilan medis Jensen memang tidak terlalu baik, tetapi kemampuannya untuk menangkap peluang sangat kuat. Karena alasan inilah dia menjadi terkenal. Apakah kamu sakit? Saat ini, Jensen tiba-tiba menatap Tom dan tersenyum. Beraninya kamu menyebutku sakit? Segera minta maaf. Tom tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah Jensen. Ayahnya ada di tempat kejadian. Bagaimana dia bisa dipermalukan oleh Jensen? Bagaimana jika aku tidak mau meminta maaf? Jensen masih duduk di kursi dengan sikap acuh tak acuh. Sebaiknya kamu minta maaf. Keluarga Custer tidak bisa dipermalukan seperti ini. Jangan berpikir sedikit keterampilan medis bisa membuatmu bertindak sesuka hati. Martin Custer bersikap acuh tak acuh. Sebagai salah satu kepala keluarga dari 4 raksasa, dia tidak akan membiarkan orang luar memarahi putranya dengan kata, sakit, apalagi pasangan Ethan dan Tuan Marcus yang menengahi, dia tidak berani merendahkannya. Aku ingatkan kamu, jika kamu tidak meminta maaf, jangan harap bisa keluar dari kapal pesiar ini. Suara Martin Custer terdengar mengancam, membuat orang merasa harus mematuhi apa yang dia katakan. Mengapa aku harus meminta maaf? Jensen tersenyum. Kamu bilang aku sakit. Kamu ini memarahiku. Inilah alasanmu untuk meminta maaf. Tom mendatangi Jensen sambil menunjuknya. Kamu memang sakit. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya saja. Jadi, kenapa aku harus minta maaf? Jensen meremehkannya sambil menggelengkan kepalanya, jika kamu tidak menerimanya, maka aku akan mengatakannya langsung. Kamu memiliki kecenderungan untuk melecehkan diri sendiri, dan dalam hal percintaan, kamu juga hanya sembarangan memilih saja, mungkin pria mungkin wanita. Kamu, jangan ngomong kosong. Wajah Tom mulai memanas. Meskipun dia menjelaskannya, tetapi penampilannya sudah menjelaskan masalahnya. Hal ini membuat wajah semua orang berubah, karena dia tidak menyangka bahwa tuan muda Tom Custer aslinya memiliki selera seperti itu. Ini semua karena alasan psikologismu, kamu selalu hidup berkecukupan sejak kecil. Jadi hatimu terasa hampa, ditambah lagi keluarga yang tidak mengizinkanmu bekerja, kamu telah kehilangan tujuan hidup, jadi kamu menyalahgunakan dirimu sendiri dan mencari kesenangan di dalamnya. Jensen berkata, dan lagi, langkah kakimu berlebihan dan matamu memiliki lingkaran hitam. Hal ini menunjukkan bahwa kamu sering begadang dan minum alkohol terlalu banyak. Kaum muda, tubuhmu adalah milik dirimu sendiri, sekarang kamu bisa menahannya. Ketika kamu bertambah tua, gejala sisanya akan langsung meledak dalam satu saat. 314. Kamu, berani asal bicara lagi, hati-hati akan kurobek mulutmu itu. Tom hampir pingsan karena emosinya, tetapi hatinya terus berdebar-debar tanpa henti, seakan-akan meledak. Karena apa yang Jensen katakan sangat tepat, jadi meskipun dia tampak marah, dia juga berharap Jensen dapat mengatakan lebih banyak karena dia juga ingin tahu kondisi tubuhnya. Kemudian Jensen menatap ke arah Martin lagi. Sekarang dia sangat murka karena bisanya Jensen mengatakan putranya seperti itu di depan umum. Ini adalah penistaan terhadap nama keluarga Custer. Kemari! Teriak Martin, menyuruh para pengawalnya untuk meringkus Jensen. Aku belum selesai berbicara. Jensen tidak takut sama sekali. Lalu perlahan melanjutkan perkataannya, dan kamu juga memiliki penyakit turunan yang disebut albinisme. Tunggu. Tiba-tiba Martin Custer melambaikan tangannya. Penyakit keturunan keluarga ini hanya diketahui oleh dokter pribadi mereka, dan para dokter tersebut telah menandatangani perjanjian untuk merahasiakan masalah ini. Karena penyakit keturunan ini disebabkan oleh pernikahan silang antar kerabat dekat. Jika informasi ini sampai menyebar, maka akan berdampak besar pada grup Custer, tapi nyatanya Jensen malah mengetahui rahasia ini. Kamu, bagaimana kamu bisa tahu kalau aku punya albinisme? Tom juga panik. Karena aku seorang dokter. Lalu, dengan nada datar Jensen berkata,
Tapi tentu saja, aku hanyalah seorang dokter yang memancing ketenaran dari mulutku dan hanya memanfaatkan kesempatan untuk terkenal. Oh iya, aku ingin mengingatkanmu bahwa pasien dengan penyakit albinisme ini harus dirawat dengan baik. Kamu sering begadang, minum alkohol, merokok, lama-kelamaan tubuhmu akan rusak dan penyakit ini juga akan memburuk. Lihat pupil dan alismu, sudah mulai kelihatan putih. Grup. Tom pun lemas tak berdaya dan terduduk di lantai. Martin Chester hanya bisa berdiri sambil mendesis, raut wajahnya berubah-ubah, seluruh tubuhnya bergetar dengan sangat kencang. Jika dia pernah mencurigai Jensen adalah dokter gadungan sebelumnya, maka sekarang pendapatnya telah goyah, karena putrinya yang juga istri Ervan sedang menderita kanker. Karena kamu sudah dapat melihat penyakit genetik dalam keluargaku, lantas apakah ada cara untuk mengobatinya? Tanya Martin tiba-tiba. Bukankah tadi kamu bilang aku adalah seorang dokter yang ketinggalan tidak laku? Pertanyaan Jensen membuat Martin tidak bisa berkata-kata. Bukankah tadi kamu bilang aku hanya mengambil kesempatan untuk naik ke puncak? Tanya Jensen lagi. Kali ini Martin merasa sangat malu karena sebelumnya dia telah mempertanyakan keterampilan medis Jensen dan sangat menghinanya juga. Namun sekarang dialah yang mengambil inisiatif untuk memohon perawatan medis darinya. Dia ini sedang menelan ludahnya sendiri. Karena kamu tidak percaya kepadaku, lantas untuk apa kamu memohon kepadaku sekarang? Sebaiknya kamu pergi cari dokter Kennedy yang jenius itu untuk masalah ini, cibir Jensen sambil pergi. Pergi mencari dokter Kennedy? Dulu Martin pernah berkonsultasi dengan dokter Kennedy, tapi dokter gadungan itu malah memiliki cara yang kacau. Melihat ucapan Jensen yang masuk akal dan memiliki bukti, entah kenapa dia merasa dirinya tidak bisa membiarkan Jensen pergi. Kemudian dia berteriak dengan wajah yang gusar, "Seseorang, hentikan dia." Dengan teriakan ini, sejumlah besar penjaga keamanan bergegas berlari dan berdiri di depan Jensen, yang membuat raut wajah Jensen menjadi dingin. Presdir Martin, apa maksudmu? Apakah kamu berencana untuk memaksaku? Sebelum kamu menjawab kata-kataku, kamu tidak bisa pergi dari sini. Jika terkait dengan penyakit genetik keluarga, tentu saja Martin tidak akan mengalah. Presdir Martin, ini tidak baik. Sekarang ini zaman hukum. Ethan beserta pasangannya dan Markus juga menasehati. Diam kalian. Aku tidak akan memberikan muka kepada siapapun jika menyangkut masalah ini. Siapapun yang menghalangiku maka harus melawan aku dan grup Chester, seru Martin dengan nada yang dingin. Mengetahui arti dari kalimat ini, Ethan dan beberapa orang lainnya terbelalak. Hal ini sangat beresiko karena siapapun itu sebaiknya tidak bersinggungan dengan grup Chester. Saat ini, mereka pun menjadi ragu. Presdir Martin, apakah kamu pikir mereka cukup untuk menghentikanku? Jensen juga tidak menyangka kalau ternyata Martin begitu mendominasi. Sebelumnya Martin telah mempertanyakan kemampuan medis Jensen dan sekarang dia juga yang menghentikan Jensen. Apakah dia pikir Jensen adalah anak TK? Dokter Jensen, sebelumnya aku minta maaf karena telah lalai dan di sini di tempat ini, aku akan meminta maaf kepadamu. Tetapi masalah ini terkait dengan warisan keluarga Chester dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, jadi aku hanya bisa mengandalkanmu. Selama kamu bisa menyembuhkan penyakit genetik keluargaku maka aku akan membiarkanmu pergi, ujar Martin menjelaskan. Kalau aku tidak bisa menyembuhkannya. Jensen terkekeh. Kalau begitu jangan salahkan aku karena aku tidak akan segan-segan lagi. Wajah Martin penuh dengan niat membunuh. Dia sama sekali tidak memberikan Jensen kesempatan untuk memilih. Ekspresi wajah semua orang berubah drastis. Mereka berpikir Presdir Martin ini memang terlalu mendominasi. Selain itu, orang ini adalah seorang dokter dan sudah tugasnya untuk menyelamatkan tapi kenapa malah memperlakukan orang lain seperti ini. Markus buru-buru berkata, Presdir Martin, hidup manusia ini panjang, tidak ada penyakit yang bisa disembuhkan 100%, seperti lahir dan meninggal karena tua. Lantas apakah kamu juga menginginkan Dr. Jensen untuk menyelamatkannya? Tapi jika dia gagal kamu akan membunuh dia. Ini tidak masuk akal. Tuan Markus, kamu bisa bilang aku tidak masuk akal, tetapi aku memang orang yang seperti ini. Demi keturunan aku rela melakukan apa saja. Kamu ini tidak paham akan derita dari penyakit ini. Oleh karena itu tidak usah asal bicara, seru Martin sambil mendengus dingin. Adapun mengenai Dr. Jensen, nasibnya hanya bisa dilihat dari kemampuan medisnya. Jika dia tidak bisa menyembuhkan, maka hidupnya akan berakhir seperti ini. Beraninya kamu.
Tuan Markus menggebrak meja sambil bergegas berdiri. Martin ini sedang berdebat secara tidak rasional. Kalau begitu aku akan memberitahumu, aku bisa menyembuhkan penyakit genetik keluargamu. Jensen juga sangat geram, tapi aku tidak mau menyembuhkan. Ini bukan terserah dirimu, tangkap dia. Ketika Martin mengeluarkan perintah, dia masih tidak percaya bahwa seorang dokter kecil berani melawan dirinya. Di kota Asmenia ini dia memiliki banyak uang dan koneksi, mungkin dia bisa membunuh dokter kecil ini hanya dalam hitungan menit saja. Para pengawal mulai menerkam Jensen, masing-masing dari mereka tidaklah lemah, semuanya memiliki kekuatan peringkat kuning menengah, terlebih lagi ada juga seniman bela diri peringkat tinggi kuning senior yang sengaja diundang dari Asia Tenggara. Namun, bagi Jensen metode ini tidaklah cukup. Ini juga alasan mengapa Tuan Markus tidak mengkhawatirkan Jensen. Bug. Break. Bug. Para pengawal yang hendak menaklukkan Jensen, setelah dikekang oleh lengan Jensen mereka pun ditinju dengan pukulan backhand, kemudian Jensen memutar lengan mereka dan langsung dilempar ke lantai pertama. Kedua orang yang ditendang itu mengalami keretakan lutut. Mereka pun membelai lutut sambil meraung kesakitan. Sisa pengawal itu, Jensen hadapi dengan jarum perak, begitu jarum perak menusuk titik akupuntur mereka, seketika langsung jatuh ke lantai. Hanya dalam 1 menit, seluruh pengawal sudah berhasil dihabisi. Hasil ini membuat raut wajah semua orang di sana berubah drastis. Dor. Tepat pada saat ini terdengar suara peluru ditembakkan yang mengejutkan semua orang. Sorot mata mereka langsung mengarah ke sumber suara dan menemukan Martin sedang memegang pistol di tangannya dan menodongkannya pada Jensen. Martin lah yang telah menembak, demi keluarga dan demi keturunan, dia benar-benar akan melakukan segalanya. Selain itu dia juga sangat percaya diri dengan keahlian menembaknya, mengetahui bahwa tembakan sebelumnya mengenai kaki Jensen, dia berpikir ini cukup untuk membuat Jensen berhenti memberontak. Bawa dia. Martin langsung menyuruh pengawalnya untuk segera membawa Jensen pergi, tapi setelah ia terkejut dan tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya. Hanya melihat Jensen masih berdiri di sana tanpa tanda tertembak di sekujur tubuhnya. Sebaliknya, raut wajah Jensen tampak dingin. Aku tidak suka dengan orang yang menodongkan senjata ke arahku. Setelah berkata, Jensen maju selangkah demi selangkah mendekati Martin. Presdir Martin. Bisanya kamu menembak. Ethan dan orang-orang lainnya tidak tahu bahwa Jensen berhasil lolos dari tembakan itu. Mereka semua hanya mengira bahwa Martin hanya sekedar nakuti Jensen. Para tuan dan puan dari keluarga Moore juga menyipitkan mata mereka ke arah Jensen. Sebagai pemilik dari pesta hari ini, mereka juga tidak bisa mengatakan apapun. Dan di sisi lain, Lukas yang terbangun juga terdiam melihat adegan ini. Mereka tidak bisa berkata-kata mengenai masalah ini. Episode 315. Kenapa, bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Ekspresi wajah Martin sangat ketakutan persis seperti habis melihat hantu. Dulu ketika dia masih muda, Martin pernah bergabung dengan tentara dan selalu bermain dengan senjata. Oleh karena itu dia yakin bahwa keahlian menembaknya tidaklah buruk. Jelas-jelas barusan dia berhasil menembak kaki Jensen, tetapi bagaimana dia bisa baik-baik saja? Namun tak apa jika tembakan pertama meleset masih ada tembakan kedua. Saat memikirkannya, Martin langsung mengangkat senjatanya lagi. Tetapi pada saat ini, beberapa jarum perak datang ke arahnya dan mendarat di pergelangan tangan Martin. Ah! Martin menjerit kesakitan, lalu menjatuhkan senjatanya ke lantai. Dan pada saat ini, Jensen datang menghampirinya sambil memberikan tatapan dingin kepadanya. Meskipun Martin sudah semakin menua, tetapi beberapa tahun ini dia sangat merawat tubuhnya. Tubuhnya masih kekar dan memiliki aura seorang prajurit yang mengesankan, dia juga setengah kepala lebih tinggi daripada Jensen. Dengan gaya penuh dominasi mengabaikan Jensen. Tetapi biasanya Jensen dapat membuat seseorang tidak akan berani mengeluarkan gaya mereka yang mengesankan di hadapannya, seakan-akan mereka telah menciut. Saudara Jensen, keluarga Presdir Martin ini sakit. Semua ini dapat dimaklumi. Toh dia sangat ingin keluarganya selamat, bukankah kamu bilang bahwa dokter yang memiliki hati setulus orang tua? Jadi anggap saja dia sebagai pasienmu. Melihat sesuatu akan terjadi, Markus langsung buru-buru membujuk Jensen. Ethan dan istrinya serta tuan muda Nico juga ikut membujuk Jensen. Bagaimanapun, Martin bukanlah orang yang biasa.
Jika sesuatu terjadi kepadanya di sini, seluruh kota Asmenia akan berada dalam kekacauan. Apakah dia layak menjadi pasienku? Jawab Jensen dengan nada yang dingin. Markus pun langsung canggung. Diam-diam dia juga mengeluh tentang nasib Martin, entah apakah dia akan hidup atau mati. Kak Jensen, Presdir Martin ini hanya impulsif saja. Timpal Melody membujuk, dia takut jika Jensen terdorong untuk membunuhnya, maka Jensen akan dimasukkan ke penjara. Sudahlah. Lupakan saja Dr. Jensen, membunuh dia di sini sangat tidak baik untukmu. Tepat pada saat ini, hanya melihat Lukas mulai membuka mulutnya dan menasehati. Jensen menyipitkan mata, tapi dia tidak melihat ke arah Lukas melainkan melihat ke arah tuan dari keluarga Moore. Perlu diketahui jika Lukas sudah mengingatkannya lantas yang harus diperhatikan adalah tuan dari keluarga Moore. Karena tuan rumah hari ini adalah tetua dari keluarga Moore, dan Martin Chester adalah salah satu dari 4 raksasa kota Asmenia, maka tentu saja tuan Moore pasti tidak akan membiarkannya mengalami kecelakaan di sini. Tapi, memang kenapa kalau itu adalah tetua dari keluarga Moore? Jensen tidak perlu memedulikan harga dirinya. Namun, Ethan dan istrinya serta Markus dan orang-orang lainnya telah maju untuk meminta Jensen mengampuninya. Oleh karena itu Jensen juga memberikan wajah kepada mereka, kemudian dia menatap ke arah Martin dan berkata, sebelumnya kamu telah mempertanyakan keahlian medisku? Kamu juga berpikir bahwa aku hanya mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk naik ke atas, tapi sekarang lihatlah kamu, malah memohon kepadaku agar aku memeriksa penyakitmu. Emosi Martin bergejolak, sebelumnya Jensen telah berkata bahwa roda kehidupan selalu berputar. Mungkin di masa depan, akan datang hari di mana semua orang akan memohon kepada Jensen, tetapi belum setengah jam setelah ucapan ini dilontarkan, Martin benar-benar sudah memohon kepada Jensen untuk memeriksa penyakitnya. Kemudian Jensen menambahkan ucapannya, minta maaf. Kamu menyuruhku minta maaf? Martin tersenyum mencibir, kekayaan dirinya hampir ratusan miliar yuan. Siapapun yang melihatnya, pasti akan menundukkan kepalanya, tapi sekarang Jensen menyuruhnya untuk minta maaf? Seumur hidupnya Martin bahkan tidak tahu bagaimana cara menulis kata, maaf. Martin, kalau kamu salah kamu harus mengakuinya dan meminta maaf. Tiba-tiba di saat ini, Tuan Moore berkata dengan nada yang datar. Seketika raut wajah Martin berubah drastis. Dia tahu bahwa Tuan Moore dan Lukas menguasai separuh kota Asmenia dari segi bela diri bawah tanah. Sebelumnya Tuan Lukas telah membantu Jensen dan sekarang Tuan Moore juga membantunya. Mungkin dia bisa tidak takut pada Ethan dan istrinya, tapi dia tidak bisa kehilangan muka dari 2 orang besar ini. Berpikir sampai di sini, akhirnya Martin mau tidak membuatnya tercengang, matanya penuh dengan rasa tidak percaya, dokter kecil ini bahkan juga berani memukulnya. Tidak terima ya, mau menembakku lagi ya. Selama kamu berani menyentuh pistolmu maka aku juga tidak akan memberikan wajah kepada Ethan dan istrinya serta beberapa orang lainnya lagi dan aku akan langsung meledakkan kepalamu di tempat. Suara Jensen sedingin nine neter. Lukas merasa terhina tetapi dia tetap menahan emosinya. Markus tersenyum dingin, permintaan maaf Martin ini hanya didasarkan pada wajah Tuan Lukas dan PT. Glory, tapi dia masih sama sekali tidak tahu siapa yang telah dia singgung. Bicara terus terang jika Jensen benar-benar ingin menantang, maka siapa di sini yang bisa menghentikannya? Tampaknya Martin masih linglung dengan peluru yang tadi dia tembakan. Dia masih belum tahu bahwa Jensen bisa menangkap peluru, jadi akankah Jensen bisa takut dengan trik kecilnya? Memang kenapa kalau bangsawan? Dan memang kenapa kalau punya koneksi? Bisakah kamu menghentikan tinju? Detik ini, Martin berkata dengan nada yang rendah hati, Dr. Jensen, penyakit ini sangat merugikan keturunanku, maka daripada itu sebelumnya aku telah bertindak impulsif. Aku benar-benar tidak ingin merugikan cucuku nanti, jadi aku harap kamu bisa memaafkan aku. Penyakit keluargamu tidak ada hubungannya denganku. Jensen segera berbalik dan lekas pergi. Ini. Martin menjadi sangat cemas, lalu tak sadar langsung menatap Tuan Lukas. Namun Tuan Lukas tidak terlalu mengenal Jensen, sebaliknya dia malah menatap ke arah Ethan dan istrinya serta Markus. Martin juga manusia, begitu mengerti arti dari isyarat ini, dia buru-buru berlari ke hadapan Ethan. Ethan, kita sudah saling mengenal selama kurang lebih 10 tahun, kamu tahu persis temperamental bukan, tapi sekarang putriku sedang sakit dan penyakit genetiknya sama sekali tidak bisa disembuhkan, tolong bantu aku berkata, kata baik. Ethan mendengus dingin.
Sebelumnya bukankah kamu sangat mendominasi? Bukankah kamu sangat pandai bertarung, lantas kenapa kamu malah tampak seperti pengecut sekarang? Ini semua salahku. Presdir Martin, bukannya aku menyalahkanmu, tapi sejak awal kamu lah yang mencurigai Jensen. Kamu juga yang mengatakan bahwa Jensen adalah seorang dokter gadungan. Tapi sekarang kamu juga yang malah meminta bantuan. Apapun itu selesaikanlah sendiri. Markus juga menegurnya, apakah caramu memohon juga masuk akal? Orang lain tidak bersedia membantu, kamu malah menodongnya dengan pistol. Apakah ada orang yang meminta bantuan seperti dirimu ini? Jika aku adalah Jensen mungkin aku juga tidak akan membantumu. Martin yang dimarahi tidak berani melakukan apapun, dia adalah bos dari perusahaan yang memiliki aset ratusan miliar yuan dan sekarang dia hanya bisa mengangguk-anggukan kepalanya. Melihat bahwa Martin telah menerima ganjarannya, Markus menyeletuk lagi, untuk masalah ini, aku juga tidak tahu harus bagaimana. Karena aku sangat akrab dengan temperamen Jensen, dia memang tampak mudah untuk diajak berbincang, tetapi begitu marah, siapapun tidak bisa menghentikannya. Markus, apakah sungguh tidak ada jalan keluar? Kemudian Lukas tiba-tiba menyeletuk, kalau tidak bisa, menggunakan namaku bagaimana? Markus tersenyum kecut, dalam hati dia berkata, pria ini adalah master energi Ki dan jika bukan karena melindungi istrinya dan hanya ingin menjadi dokter yang sederhana, mungkin seluruh kota Asmenia sudah akan menjadi miliknya dan wajah seorang Lukas tidak akan berguna. Lukas juga tersentak kaget saat melihat senyum kecut di wajah Markus. Tuan Moore juga terkejut, Lukas dan dia memiliki kekayaan yang tiada habisnya, belum lagi kota Asmenia bahkan banyak orang di provinsi ini yang ingin membeli hatinya. Tetapi seorang dokter kecil malah berani meremehkan mereka, bukankah ini namanya tidak tahu diri? Memang keterampilan medis Jensen sangat hebat, tetapi seorang presdir memiliki kekuatan yang hebat, belum lagi jika bersangkutan dengan uang dan kontak, kalau tidak, mungkin mereka tidak akan bisa berjalan di kehidupan masyarakat sama sekali. Masalah ini hanya bisa diselesaikan setelah amarah Jensen mereda, nanti aku akan memikirkan cara lain, ujar Markus. Terima kasih Tuan Markus. Jawab Martin dengan nada yang sopan, tetapi matanya tetap bersinar dingin. Hari ini dia hanya memberikan muka kepada kedua orang besar yang memiliki setengah kota ini, jika di tempat lain Martin masih tidak percaya bahwa bocah laki sepele itu benar bisa bertarung dengannya. Setelah kegaduhan itu, suasana hati Jensen pun memburuk. Dia pun berdiri di geladak bersama Natasha untuk menikmati angin laut. Diana dan Elisa tidak pergi ke lantai 2, oleh karena itu mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, jadi mereka hanya menemani Jensen. Kemudian Natasha menghibur, Jensen, orang kaya memang seperti ini, mereka pikir mereka bisa melakukan apa saja. Sudah hiraukan saja mereka, bagaimanapun kamu lah yang memiliki keterampilan medis, tidak apa jika kamu tidak ingin menyelamatkan mereka, toh mereka memiliki kemampuan untuk pergi ke ibu kota untuk menyembuhkan penyakit mereka. Episode 316. Aku tidak peduli lagi. Sebenarnya, Jensen memang tidak peduli. Dia sudah diprovokasi sebelumnya. Tidak hanya Martin Chester, bahkan semua orang juga ikut-ikutan. Baginya, sangat gampang untuk mengalahkan siapapun yang dia mau. Dia hanya merasa bahwa dalam masyarakat saat ini, semuanya bergantung pada kekuasaan dan ketenaran. Ini sungguh membuatnya tidak nyaman. Karena alasan inilah banyak praktisi pengobatan tradisional Huasia yang menghilang dari tengah masyarakat. Mereka tidak memiliki gelar ahli, jadi tidak diterima sama sekali. Kapal pesiar baru kembali setelah lewat tengah malam. Kemudian, semua orang turun dari kapal satu persatu. Di lantai 2, para bos besar Asmenia sedang membicarakan tentang permasalahan bisnis. Situasinya terlihat cukup serius. 4 tuan muda di Asmenia, seperti Tom dan Nico, bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Mereka hanya bisa mendengarkan dengan patuh. Hanya Billy, ketua dari 4 tuan muda yang bisa mengutarakan 1 atau 2 kalimat. Telah datang berita ibu kota provinsi, keluarga Hitler telah mengunjungi Asmenia berkali-kali dan ingin membuka cabang di Asmenia. Mereka berambisi ingin memperluas usaha mereka ke seluruh Asmenia, jadi aku menolaknya. Tuan besar dari keluarga Moore, Garrick, berkata dengan sikap acuh tak acuh. Asmenia adalah kota tingkat kedua di sisi selatan Huasia, dan merupakan jalur dari semua industri besar. Begitu banyak keluarga kaya dan bangsawan di Huasia yang ingin terlibat di sini.
Namun, tanpa persetujuan dari Garrick dan Lucas sebagai penguasa lokal, sulit bagi keluarga kaya dan bahkan paling berkuasa sekalipun untuk menggunakan kekuatan mereka di sini. Tentu saja, mereka membicarakan tentang keluarga kaya dan berkuasa di provinsi dan ibu kota. Kalau tentang perusahaan grup biasa yang sudah menetap, mereka terlalu malas untuk campur tangan. Namun, yang kaya dan berkuasa provinsi dan ibu kota itu berbeda. Begitu memasuki Asmenia, semua bidang utama akan terpengaruhi, seperti properti, mobil, pakaian, makanan, dan sebagainya. Hal ini akan memengaruhi pola Asmenia secara keseluruhan. Aku setuju dengan Tuan Moore dalam hal ini. Lucas mengangguk, dan beberapa waktu lalu, grup Lippo Mayora dari Pulau Hong Kong juga ingin terlibat di Asmenia. Mereka sudah kuperingatkan. Namun, orang-orang ini adalah pengusaha yang nakal dan sama sekali tidak peduli dengan peringatanku. Sayangnya, mereka menjadi sasaran kepolisian dan harus disingkirkan dari Asmenia. Grup Lippo Mayora dari Pulau Hong Kong. Nico berseru terkejut, dia pernah ke Pulau Hong Kong untuk berlibur. Dia mendapati kabar bahwa grup Lippo Mayora ini berkuasa dan menempati setengah dari Pulau Hong Kong. Mereka sangat kuat. Nico, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya mereka itu, jika tetua yang berbicara, siapa yang mengizinkanmu untuk ikut berbicara? Ethan langsung menegurnya. Tidak apa-apa, obrolan bisnisnya sudah berakhir, sisanya kita mengobrol ringan saja. Jika anak-anak ingin mengatakan sesuatu, biarkan saja. Garrick tertawa. Setelah ucapan ini dituturkan, generasi muda akhirnya bisa merasa lebih lega. Garrick menambahkan, aku telah mendengar sedikit tentang grup Lippo Mayora, dan telah menerima kabar bahwa seseorang dari Asmenia telah ke sana dan menghabisi Ezra dari grup Lippo Mayora di depan Tuan Hugo pemimpin grup Lippo Mayora. Apa? Ekspresi semua orang yang hadir berubah secara dramatis. Ezra, seorang sulit tangani, tidak menghiraukan mereka saat pertama kali datang ke Asmenia. Benar-benar tidak disangka dia akan terbunuh. Tuan Besar Garrick, kamu bilang orang dari Asmenia yang melakukannya. Markus tiba-tiba mengerutkan keningnya, lalu teringat akan Jensen yang pernah bertanya kepadanya tentang meminjam kapal pesiar belum lama ini. Garrick menambahkan, iya, dan ada gosip bahwa pria itu pergi ke grup Lippo Mayora sendirian, dan Tuan Hugo tidak berani berbicara padanya. Tom berseru, kakek Garrick, ini bukan pertunjukan semata kan? Sejauh yang aku tahu, di bawah grup Lippo Mayora ada puluhan ribu orang, bagaimana dia bisa membunuh Ezra sendirian? Apakah dia ini seorang ahli seni bela diri? Namun, bukankah ini hanya ada di film? Camilla juga terlihat penasaran. Haha. Kalian sama sekali tidak mengerti kehebatan kekuatan seni bela diri Huaxia kita. Taipan Asmenia kaya dan berkuasa seperti kita ini hanya punya uang dan kekuasaan. Orang-orang yang pandai seni bela diri itu, meskipun kita bisa mengarahkan lusinan senjata padanya, dia bahkan masih bisa mengalahkanmu. Ethan tertawa dan berkata, untuk mencapai level mereka, uang tidak bisa berpengaruh sama sekali. Mereka bisa mendapatkan puluhan miliar hanya dengan menggerakkan alisnya saja. Puluhan miliar? Sungguh luar biasa. Camilla dan yang lainnya terpukau. Meskipun mereka adalah putra dari keluarga kaya dan berkuasa, tetapi paling banyak mereka hanya bisa mendapatkan puluhan juta. Bagaimana bisa dibandingkan dengan mereka yang bisa menghasilkan puluhan miliar dengan semudah itu? Kalian adalah orang-orang yang berpendidikan, kalian berpikir bahwa seni bela diri tidak berguna, kan? Meskipun kita sekarang mengandalkan komputer, teknologi, dan perdagangan, tetapi kalian tidak tahu hal yang diturunkan dari generasi ke generasi sebenarnya memiliki alasannya tersendiri. Di masa lalu, ketika kita memulai industri perkapalan dan dipersulit oleh pihak lain, tanpa seni bela diri, apakah kita bisa bertahan sampai hari ini? Garrick juga berkata, aku ingat selama masa perang, ratusan bandit mengepung generasi kakek kami. Pada saat itu, tidak mungkin untuk mengalahkan mereka dengan komputer, teknologi, dan omongan saja, akhirnya hanya bisa mengandalkan tinju. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kaya dan berkuasa, tinju itulah yang menentukan naik turunnya orang kaya dan berkuasa. Ini semua bukanlah sesuatu yang bisa diketahui orang biasa, hanya keluarga kaya dan berkuasa seperti kita ini yang paham jelas. Tidak perlu jauh-jauh, ambil saja kasus dermaga Western Union sebagai contohnya, jika Tuan Markus tidak menemukan seorang master, maka dermaga Western Union tidak ada hubungannya dengan dia.
Kemudian, Garrick menatap dalam ke arah Markus lagi. Camilla dan yang lainnya tercengang, kemudian dia terkagum-kagum dan berkata, "Sekarang aku tahu, Tuan Muda, bintang terkenal, semuanya tidak sebanding. Hanya sosok seperti itulah yang merupakan orang hebat sesungguhnya. Jika dalam hidup ini aku bisa menikahi seorang pria seperti ini, sungguh sangat menakjubkan." Nico menggoda, "Jangan berharap, pasti dia hanya orang tua beruban yang memiliki kemampuan seni bela diri sehebat itu. Kamu diam saja. Walaupun itu orang tua, aku akan menikah dengannya. Setelah menikah dengannya, aku pasti akan hidup mewah." Camilla mendengus dingin, memikirkan dia yang bertindak seorang diri, menghabisi grup Lipo Mayora yang bahkan mereka semua tidak berani melawan. Ini sungguh sangat elegan, betapa mendominasinya dirinya. "Tuan Markus, master yang kamu undang terakhir kali sangat hebat." Garrick berujar sembari masih menatap Markus. "Haha, lumayan-lumayan." Markus tertawa ringan, tidak membocorkan informasi apapun. Dia tahu bahwa semua orang yang hadir adalah rubah licik. Jika dia menyembunyikan kartunya, orang lain juga akan sedikit lebih takut padanya. Selain itu, dia menduga bahwa permasalahan di Pulau Hong Kong kemungkinan besar terkait dengan Jensen. Mengingat penghinaan orang ini terhadap Jensen, hanya dia yang tahu kekuatan Jensen, dan pandangannya menjadi lebih bersemangat. Sebenarnya kenyataannya memang demikian. Setelah insiden dermaga Western Union saat itu, para pemimpin Asmenia juga takut pada Markus. Bagaimanapun, ada seorang master yang sedang membantunya, mereka benar-benar tidak boleh menyinggungnya. Jika master itu adalah orang yang mengalahkan grup Lipo Mayora, mungkin semua orang yang hadir harus membungkuk hormat. Tentu saja, bukan master seperti itu yang Tuan Markus sanggup undang. Setelah kembali ke villa puncak Bukit Merkuri, Jensen berbaring di halaman dan melihat ke arah laut dari kejauhan. Tiba-tiba saja dia teringat akan Elena lagi. Sudah larut malam, kurasa gadis itu juga sudah tidur. Sayangnya, setelah menikah lebih dari setahun, aku juga sudah mulai terbiasa, ketika dia kini tidak berada di sampingku, aku merasa sedikit tidak nyaman. Tuan Jensen, hubungan suami dan istri memang seperti ini. Kadang-kadang bertengkar, mereka bilang ini adalah masanya pernikahan. Di belakangnya, Johnny datang dengan 2 botol bir. "Tidakkah kamu mengira aku seorang pria lemah, rindu dengannya seperti ini, tidak bisakah bersimpati sedikit?" Jensen tertawa. "Jika kamu belum menikah, ini benar-benar bukan sikap seorang pria. Namun, kamu sudah menikah. Berani mengakui kesalahan kepada istrinya adalah sikap pria yang sebenarnya." Johnny memberi Jensen sebotol bir. Jensen membuka penutup botol bir dengan giginya dan menyesapnya. "Setelah mendengarkan ucapanmu ini, ternyata kamu juga seorang pria yang takut istri." Hahaha. Keduanya saling tertawa. Episode 317. Pak Jensen, opini publik di internet semakin banyak yang menyerangmu. Namun, ada juga orang yang mendukungmu, salah satunya bernama Dream, dia sepertinya pendukungmu yang setia. Hampir di setiap unggahan, dia ikut berkomentar, dia bahkan menuliskannya dengan sangat tulus. Saat ini, suara Elisa terdengar dari dalam ruangan. Jensen dan Johnny sedang berjalan ke aula dan melihat Elisa duduk di depan komputer. Dia sedang membaca sebuah unggahan. Salah satu balasan yang paling aktif menarik perhatian Jensen. Dia melihat orang ini bernama Dream. Di setiap unggahan yang memarahi Jensen, dia ikut berkomentar, alhasil dia juga ikut dimarahi. Lihat IP dari yang namanya Dream. Jensen berdiri dengan rasa ingin tahu. Tidak banyak orang yang mendukung dirinya. Pak Jensen, orang yang bernama Dream ini hanya menuliskan komentar dari 2 tempat, satu adalah kepolisian kota, dan yang lainnya adalah Villa Greenhouse. Sepertinya rumahmu, kan? Seru Elisa. Seluruh tubuh Jensen tiba-tiba bergetar, sebuah nama muncul di benaknya, Elena. Hatinya merasa tersentuh. Elena ini memang keras dalam berbicara, tetapi memiliki hati yang lunak. Dia mungkin terlihat tidak berperasaan, tetapi dia melakukan banyak hal. Tuan Jensen, lihat, inilah yang dilakukan sebuah pasangan. Liam juga menebaknya sembari terkekeh. Tunggu, aku mau lihat lagi. Elisa sangat kesal, tetapi setelah memeriksa, dia juga tidak dapat menahan diri untuk tidak terkagum dan berkata, Pak Jensen, istrimu telah mengunggah balasan selama beberapa hari berturut-turut.
Ada puluhan ribu unggahan dan balasan, semuanya diketik dengan tangan. Balasan untuk setiap unggahan juga berbeda. Dia juga diam-diam tersentuh. Lagi pula, jika itu adalah dia juga tidak akan memiliki kesabaran seperti dirinya. Mendengar kalimat ini, Jensen semakin terharu. Sebenarnya, amarahnya sejak pertengkaran terakhir kali sudah mereda. Apalagi, salah satu alasan mengapa dia marah saat itu adalah karena dia merasa Elena masih tidak bisa melepaskan Ervan. Jensen hanya merasa cemburu. Di sisi lain, Elena duduk di depan komputer, jari-jarinya terus bergerak, dengan sabar membalas setiap unggahan. Dr. Jensen bukanlah orang seperti yang kamu katakan. Aku ingat terakhir kali di plaza, ada seorang pengemis yang meminta uang kepada orang yang lewat, semua orang memberikannya, tetapi Dr. Jensen tidak memberikannya. Dia justru membenahi pengemis itu, menyebabkan banyak orang yang mencelanya. Hanya saat polisi datang barulah mereka tahu bahwa pengemis itu adalah pedagang manusia. Setelah terkuak, tidak ada yang membelanya sama sekali, bahkan menolaknya sebagai ganti orang yang dia jual. Dia itu benar-benar seseorang yang baik hati dan terampil dalam medis. Dan lagi, saat teman sekelas dari istri Dr. Jensen mengalami kecelakaan mobil, janinnya tidak bisa terlindungi. Dr. Jensen lah yang melawan keraguan publik dan berusaha melindungi janin itu. Jika kamu mengatakan bahwa dia hanya mau terkenal, mengapa dia justru mengambil risiko untuk dimarahi publik, bahkan menanggung konsekuensi besar untuk menyelamatkan orang? Kalian tidak mengenalnya. Namun, jawaban untuk balasan Elena itu adalah, bohong, dasar pembohong, bisakah kamu membual lebih banyak? Haha, Dr. Jensen ini benar-benar hebat, mengundang para pendukung sewaan untuk hal seperti ini, bahkan aku hampir percaya. Berapa biaya untuk menjadi pendukung sewaan? Dasar pemula. 500 yuan, hanya demi 500 yuan kamu mengetik begitu banyak kata. Balasan-balasan seperti itu membuat Elena sangat marah sampai mengertakkan giginya, dia kemudian terus membalas unggahan itu. Setelah begadang selama beberapa hari berturut-turut untuk membalas unggahan tersebut, matanya terlihat memerah dan ekspresinya juga lesu. Sampai dia benar-benar lelah, dia kemudian duduk di kursi, lalu memikirkan Jensen. Dia teringat ketika dia membantu Ervan memohon rasa simpati yang akhirnya membuat Jensen marah dan pergi. Jensen, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu Ervan ternyata mempersulitmu dalam segala hal. Aku sungguh sudah salah. Dia duduk sambil memeluk lututnya, matanya meneteskan air mata, tanpa sadar terjatuh ke lehernya, sebaliknya dia menyadari kalung mutiara yang diberikan Jensen padanya telah hilang. Terakhir kali, Jensen juga memberiku liontin giok sebagai pelindung, tapi hilang setelah aku mengalami kecelakaan mobil. Kali ini, Ezra mengirim seseorang untuk membunuhku, tapi aku selamat, sedangkan mutiara ini retak. Apakah liontin darinya yang ternyata melindungiku selama 2 kejadian ini? Aku minta maaf, saat kamu terluka hari itu, aku bukannya peduli padamu, justru membuatmu semakin marah. Elena tersentuh dan merasa bersalah. Meskipun dia tidak yakin tentang semua ini, tapi dia memiliki intuisi bahwa Jensen adalah ksatria di belakangnya, yang melindunginya seperti seorang putri. Trak. Pada saat ini, pintu dibuka dan Diana masuk dengan gaunnya. Kak, apa kamu tahu tadi malam aku pergi kemana? Aku pergi ke pesta paling mewah di Asmenia, dan kakak ipar juga ada di sana. Diana melihat penampilan Elena yang sangat tidak nyaman. Kakak ipar sangat baik pada kakaknya, tapi kakak justru menindasnya berkali-kali. Tahukah kamu, sainganmu dalam percintaanmu, Natasha, juga ada di sana. Dia adalah direktur wanita, cantik dan lembut. Namun, lihatlah dirimu, galak dan tidak perhatian sama sekali. Aku dapat melihat bahwa dia menyukai kakak ipar. Ngomong-ngomong, juga ada putri grup Dorchane yang juga menyukai kakak ipar, dan tentu saja masih ada Elisa, salah satu dari 4 siswi tercantik di sekolah kami di Asmenia. Apakah kamu selalu berpikir bahwa kamu sangat cantik, memiliki cita-cita, memiliki latar belakang keluarga yang bagus, jadi membuat kakak ipar tidak layak untukmu? Buka matamu dan lihatlah, banyak wanita yang menginginkan pria seperti kakak ipar. Mereka semua tidak bisa dibandingkan denganmu, seorang presdir, seorang putri berharga. Mereka masing-masing lebih baik darimu, jadi kamu yang harus tahu diri. Kamu memang pantas menerima semua ini.
Mendengar ucapan Diana, Elena tiba-tiba merasa sangat sakit hati. Dia awalnya masih merasa Jensen sedang jatuh cinta padanya. Namun, setelah dipikir-pikir, kualifikasi apa yang dia miliki untuk Jensen? Pernikahannya dengan Jensen terjadi hanya karena orang tua mereka dan mereka tidak memiliki perasaan satu sama lain, tetapi Jensen yang mengejarnya dan menyenangkannya selama setahun pernikahan ini. Namun, bagaimana dengannya sendiri? Dia selalu bersikap sombong. Setelah Diana melampiaskan emosinya, dia menundukkan kepala, kemudian melihat Elena yang tampak lesu. Sepertinya dia belum beristirahat selama beberapa hari. Hal ini membuatnya sedih dan hanya bisa memaksa Elena untuk beristirahat. Kamu benar-benar menginjaknya. Setiap kali kamu melakukan kesalahan, kakak ipar yang meminta maaf. Tidak bisakah kamu berinisiatif untuk meminta maaf? Sudah, tidur sana. Kita cari cara untuk menemukan kakak ipar besok. Diana, apakah kakak iparmu sudah lelah denganku? Jika aku melepaskannya, apakah akan lebih baik baginya? Kata Elena tiba-tiba. Omong kosong. Apa yang kamu bicarakan ini? Aku tahu kamu ingin bercerai, tapi jangan pernah memikirkannya. Kakak ipar bahkan tidak akan pernah setuju. Diana memarahinya, jangan berpikir terlalu berlebihan. Jika besok kamu bisa berbicara dengan kakak ipar baik-baik, tidak akan terjadi apa-apa. Selain itu, aku pikir kakak ipar bukanlah orang yang kecil hati. Dia pasti memikirkanmu secara diam-diam. Elena memejamkan mata untuk istirahat, tapi dia tidak bisa tidur. Keesokan paginya, Jensen pergi ke aula Singlin untuk membantu. Dokter Jensen. Namun pada saat ini, suara yang tajam terdengar, kemudian seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun datang dengan cepat. Gadis itu mengenakan kacamata hitam besar yang menutupi separuh wajahnya, mengenakan sweater besar kartun beruang, dan bawahannya adalah celana jeans pensil dengan sepatu putih kecil, memberi kesan anak muda. Oh, kamu Alexa. Jensen terkejut, wanita ini benar-benar Alexa. Aku datang untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan ayahku. Alexa tertawa. Bukan apa-apa. Sebagai seorang dokter, aku sudah memang seharusnya melakukannya. Justru aku yang berterima kasih padamu karena telah mengiklankan proyek teh herbalku tanpa syarat terakhir kali. Jensen menggelengkan kepalanya. Bisakah aku bisa pergi ke aula Singlin bersamamu? Aku ingin melihat bagaimana kamu mengobati pasien seperti biasanya. Alexa meletakkan tangannya di belakang dan berdiri berjinjit. Penampilan menggemaskan itu membuat Jensen sulit menolaknya, jadi dia hanya bisa tersenyum dengan getir. Asalkan kamu tidak bosan dan terganggu, ayo. Sambil berkata, dia juga melihat ke ujung jalan, terlihat beberapa pengawal yang juga ikut dengan mereka. Tampaknya orang besar, musuhnya juga cukup banyak. Jensen dan Alexa berbicara sambil berjalan. Yang mengejutkan Jensen adalah, Alexa tidak tertarik pada ilmu kedokteran, tetapi justru tertarik pada seni bela diri. Jensen menaklukkan para pengawal di kapal pesiar tadi malam. Ini pasti membuatnya tertarik. Dr. Jensen, bisakah kamu mengajariku Tai Chi? Kamu memiliki dasar yang baik. Jika kamu belajar Tai Chi, kamu dapat mempelajarinya dengan sangat cepat. Namun, jika kamu ingin memahami esensinya, maka perlu pendalaman dan waktu. Kesan Jensen terhadap Alexa cukup bagus. Bagaimanapun, belajar seni bela diri tidaklah mudah, sedangkan gadis ini dapat bertahan. Ini menunjukkan bahwa ketekunannya sangat baik. Saat tiba di aula Singlin, dia melihat bisnis aula Singlin menjadi menurun. Tampaknya, opini publik di internet memang berdampak pada aula Singlin. Selain itu, beberapa tamu juga datang karena Melody dan Farrell. Hal ini tentu saja membuat Jensen merasa sangat canggung. Jensen sudah datang, dan ini. Kakek Herman dan Sofia sama-sama memandang Alexa dengan aneh. Mereka semua tidak menyangka bahwa setiap kali Jensen ke sini membawa gadis ke aula Singlin, masing-masing lebih cantik dari yang sebelumnya. Jensen, bagaimana kamu mengenal begitu banyak wanita cantik? Sofia mengerutkan keningnya. Jensen menyentuh hidungnya dan berkata dengan senyum masam, aku juga tidak tahu. Aku kira mereka datang seiring ketampilan medisku. Ekspresi Sofia terlihat datar, kamu jangan sampai belajar seperti ayahmu. Bisa-bisanya romantisan di usia MU ini. Kamu bahkan sudah menikah. Jangan mengecewakan Elena.
Ngomong-ngomong, kenapa aku sudah lama tidak melihat Elena datang? Elena sedang sibuk bekerja. Aku akan memintanya datang beberapa hari lagi. Ngomong-ngomong, apakah ayah dulu sangat romantis? Jensen dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Jangan mengungkit tentangnya, ayahmu tidak romantis. Saat muda, ada lebih banyak wanita cantik di sekitarnya. Sofia memutar matanya. Melihat bibinya ingin memarahinya, Jensen bertanya lagi, apakah tamu di aula Singlin lebih sedikit akhir ini? Jauh lebih sedikit. Kakek Herman mengangguk, dulu, sebelum pintu dibuka saja, gerbangnya akan penuh dengan orang. Namun sekarang sepi, tidak banyak pasien yang datang sepanjang hari. Mereka yang datang juga pasien tetap. Kata mereka, para dokter di aula Singlin adalah dukun penipu. Ah, sangat mengkhawatirkan. Kakek, orang yang benar akan terbukti dengan sendirinya. Jika mereka tidak percaya pada kemampuan medis kita, maka kita juga tidak perlu memohon ke mereka untuk datang. Berbicara memang semudah itu. Kakek sangat takut jika aula Singlin ini akan berakhir seperti di kota Seleton. Jika itu terjadi, BBMU dan aku tidak akan melakukan apa-apa. Kakek Herman menghela napas. Melihat penampilan kakek yang khawatir, Jensen merasa sedikit menyesal. Lagi pula, masalah ini terjadi karena dirinya, dia berpikir sejenak dan berkata, hari ini kita akan melakukan pengobatan gratis. Sekarang ketenaran aula Singlin sangat berkurang, mungkin pengobatan gratis bisa meningkatkan ketenarannya. Biarkan pasien mendapatkan kembali kepercayaannya terhadap aula Singlin. Baik. Kakek Herman langsung setuju. Setelah merencanakan pengobatan gratis, Jensen juga meminta bantuan Melody, Farrell, dan Mullin. Mereka semua keluar membawa sebuah meja yang diletakkan di depan gerbang, kemudian berteriak pada orang yang lewat. Aula Singlin mengadakan pengobatan gratis. Ayo lihat, aku kebetulan mengalami kesulitan tidur akhir ini, tidak tahu kenapa. Bukankah itu aula Singlin yang sedang ramai dibicarakan di internet? Menurutku, lebih baik lupakan saja. Aku mendengar bahwa Dr. Jensen dari aula Singlin ini bahkan tidak menyelamatkan orang yang sekarat, penyakit yang tidak dapat disembuhkan tidak akan disembuhkannya. Tidak tahu seberapa banyak orang yang diseret olehnya dalam masalah gedung eselon yang runtuh. Internet dipenuhi dengan rumor. Aku tinggal di daerah sekitar dan telah melihat aula Singlin menyelamatkan banyak pasien. Tidak seburuk itu sama sekali. Jalanan yang sepi mulai ramai, karena bagaimanapun, ini adalah pengobatan gratis. Asalkan gratis, orang secara alami akan mencobanya. Alexa sedang menyaksikan pemandangan hiruk-pikuk di sekitarnya. Jika dia tidak memakai kacamata hitam untuk menutupi wajahnya, dia akan menimbulkan sensasi di seluruh jalan karena identitasnya sebagai seorang bintang besar. Dia melihat ada pasien di meja kakek Herman dan yang lainnya. Seperti sisi Melody yang penuh dengan laki-laki. Diperkirakan mereka datang karena perawat yang cantik, sedangkan sisi Farrell penuh dengan wanita. Kakek Herman dan Sofia memiliki banyak orang di depan mereka karena mereka sudah cukup berumur. Yang mengejutkan Alexa adalah, tidak ada seorang pun yang berdiri di depan Jensen. Bahkan, Jensen juga merasa sangat canggung. Dia adalah Dr. Jensen yang bermartabat, meskipun dia kini melakukan pengobatan gratis, dia tidak memiliki seorang pasien pun. Saat dia dulu terkenal, bahkan pasien harus mengantri untuk diperiksa olehnya. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya, Jensen berkata kepada seorang bibi di depannya, "Bibi, Anda terlihat sakit. Biarkan aku memeriksamu." Wanita tua itu memandang Jensen dari atas sampai bawah, kemudian menyipitkan matanya, "Anak muda, apakah kamu seorang dokter? Jika terjadi sesuatu, apakah kamu mampu menanggungnya? Biarkan gurumu saja yang memeriksaku." Dia melihat Jensen masih sangat muda sehingga tidak percaya pada keterampilan medisnya. Dalam pemikirannya, dokter yang sesungguhnya seharusnya sudah mulai beruban dan sudah tua. Adapun Melody, meskipun mereka juga masih muda, tetapi dia sering muncul di aula Singlin, jadi masih patut dipercaya. Jensen langsung tersenyum masam. Penyakitmu ini, dibilang parah juga tidak parah. Namun, jika kamu mau sembuh total, aku kira hanya guruku saja yang bisa menyembuhkannya. Saat ini, Mullin tersenyum setelah mengukur denyut nadi seorang pemuda. Dia berasal dari aula obat dan merupakan selebriti kecil. Banyak pasien yang mempercayainya. Ah, apakah ini penyakit serius? Ekspresi pemuda di depannya perlahan berubah,
Kemudian memohon dan berkata, Dokter Mullin, mohon minta gurumu untuk mengobatinya. Aku mengidap penyakit ini di usia yang sangat muda. Ini sungguh memalukan. Aku bahkan belum punya pacar. Baiklah, guruku ada di sana. Mullin membawa pemuda itu ke sisi Jensen. Dia sedang mencari peluang bagi Jensen untuk bangkit kembali. Mengenai keterampilan medis Jensen, dia sudah tidak dipercayai. Mana ada yang percaya padanya setelah fitnah dari opini publik di internet. Dia? Pemuda itu langsung menggelengkan kepalanya, dia lebih muda darimu. Dokter Mullin, kamu kan dari aula obat. Aku datang ke sini karena aku percaya padamu, bukannya percaya padanya. Dia adalah guruku. Kemampuan medisnya bahkan lebih baik dariku, kata Mullin dengan nada dingin. Betulkah, pemuda itu masih mempertanyakannya. Melihat pasien muda itu meragukan dirinya, Jensen diam menghela napas, lalu samar berkata, jika aku tidak salah menebak, penyakitmu adalah kelesuan, vitalitas rendah, takut dingin, tangan dan kaki kedinginan, kan? Pemuda itu membelalak dan berseru, ini tidak mungkin. Kamu bahkan tidak merasakan denyut nadiku. Bagaimana kamu bisa tahu penyakitku? Apakah kamu tadi menguping? Aku benar-benar tidak perlu menguping. Lagi pula, tidak semua penyakit hanya bisa diketahui setelah merasakan denyut nadi pasiennya. Jensen tertawa. Kamu ini pasti hanya omong kosong. Aula Singlin ini punya Dokter Mullin yang memiliki keterampilan medis yang baik, Dokter Sofia juga berpengalaman. Tapi kamu terlalu muda untuk dipercaya. Pemuda itu meremehkannya, jika kamu memang sehebat itu, coba katakan kenapa aku harus berkonsultasi ke dokter, cuma mengetahui gejala penyakit itu tidak berguna. Ini, apa yang kamu katakan ini tidak bagus. Jensen menggelengkan kepalanya. Katakan saja. Tidak apa-apa. Ya sudah, kamu yang menyuruhku mengatakannya. Penyakitmu ini sebenarnya berhubungan dengan alat kelamin MU. Keadaan di sekeliling langsung gempar, kemudian wajah pemuda itu memerah karena merasa malu. Awalnya, dia ingin mencerca Jensen, tetapi saat melihat Jensen bisa langsung mendeteksi penyakitnya dalam sekejap, pemuda itu langsung bertanya, apakah kamu punya cara untuk menyembuhkannya? Episode 319. Jensen juga tidak berbicara, setelah menuliskan resep, dia langsung meletakkan penanya di atas meja, minum obat ini setiap hari. Setelah 1 bulan sepertinya sudah cukup. Pemuda itu menunjuk Jensen dengan marah sambil berseru, cepat sekali kamu langsung meresepkan obat, bahkan kamu tidak melihat lapisan lidahku atau merasakan denyut nadiku, apakah kamu main-main dengan penyakit? Sebelumnya dia agak percaya pada Jensen, alhasil dia tidak menyangka kalau Jensen akan segera meresepkan obat untuknya. Hal ini membuatnya merasa bahwa Jensen tidak bisa diandalkan sama sekali. Orang-orang di sekitarnya juga merasa Jensen agak sembrono, mereka melihat dengan mata kepala sendiri, Jensen langsung meresepkan obat begitu saja, lantas kalau obatnya salah bagaimana? Bukankah itu dapat membunuh orang? Jensen terus terkekeh, dulu hanya dengan memakai 2 lapis pakaian saat musim dingin bukankah kamu sudah merasa cukup hangat, tetapi entah kenapa mulai tahun ini kamu harus mengenakan lebih banyak pakaian hangat agar tidak kedinginan, bukan? Iya, memang benar. Selain itu, kamu akan langsung merasa lelah ketika menaiki tangga sampai ke lantai 5, ditambah lagi kamu masih muda tetapi sepertinya kamu tidak punya pacar, oleh karena itu kamu lah penyebab dari terkurasnya energimu sendiri. Kemudian dengan nada yang pelan hampir berbisik Jensen bertanya, jujur katakan yang sebenarnya kepadaku, berapa kali kamu melakukannya dalam sehari? Apanya yang berapa kali dalam sehari? Pemuda itu mengerutkan keningnya. Ini, pasti beberapa kali kan? Jensen terpaksa berterus terang. Seketika wajah pemuda itu bersemu merah, dengan canggungnya berkata, 4 kali dalam sebulan, tidak, 5 kali sehari. Melihat Jensen ingin tertawa melihat dirinya, dia hampir tidak mempercayai dirinya sendiri lalu terpaksa bertanya balik, apakah masalah ini sangat serius? Sangat amat serius. Hal ini berkaitan dengan kebahagiaan di masa depanmu, seru Jensen sambil mengangguk. Raut wajah pemuda itu langsung berubah, lalu menundukkan kepalanya dan berkata terus terang, 7 kali sehari. Sial. Seketika muncul suara gaduh di sekitarnya serta beberapa orang tua yang memberikan tatapan iri kepada pemuda itu. Gila. Dia bisa melakukannya sebanyak 7 kali sehari. Hebat sekali.
Beberapa remaja wanita juga menatap pemuda itu dengan tatapan yang lebih intens. Dokter, aku juga sudah mengatakan apa yang seharusnya sekarang katakan kepadaku apakah ada yang bisa aku lakukan. Sekarang pemuda itu sudah sangat malu, saking malunya rasanya sampai ingin mengubur diri hidup-hidup. Resep yang aku tulis adalah caranya, selain itu kamu boleh melampiaskannya tidak boleh lebih dari 4 kali dalam sehari, maka dalam 3 bulan seharusnya kamu sudah bisa pulih. Oh iya ngomong-ngomong, sebaiknya carilah seorang istri. Sering melakukan di depan komputer akan membuat kamu lebih cepat keluar dan lemah, ujar Jensen menjelaskan. Pada awalnya, pemuda itu mengira Jensen terlalu terburu-buru dalam membuat analisa, tapi begitu mendengar apa yang diucapkan Jensen masuk akal, pada akhirnya pemuda ini mempercayainya dan berterima kasih kepadanya. Kalian semua lihat kan? Dia adalah guruku dan juga guru dari Nona Melody dan Tuan Farrell. Beliau dikenal dengan sebutan Dr. Jenius Jensen dan kemampuan menganalisa penyakitnya tidak perlu diragukan lagi. Oleh karena itu jika kalian merasa tidak enak badan, langsung saja cari dia. Melihat bahwa waktunya hampir habis, Mullin segera berteriak kepada orang banyak. Dia adalah Dr. Jensen yang terkenal itu. Hanya saja rumor mengatakan bahwa Dr. Jensen itu dokter gadungan. Banyak orang yang masih skeptis, tapi pada akhirnya ada seorang pria paruh baya yang datang menghampiri Jensen. Dia bertanya, "Dokter, selama 3 bulan ini saya batuk terus, minum obat apapun juga sepertinya tak kunjung membaik. Selain itu saya juga sudah melakukan röntgen di rumah sakit tetapi tidak ada masalah besar. Tolong katakan apa yang sedang terjadi dengan saya." Jensen tahu orang ini adalah seorang perokok begitu dia melihat jari-jari kukunya yang menguning, kemudian Jensen tersenyum, "Kurangilah merokok dan batukmu itu disebabkan oleh 3 bulan yang lalu. Namun setelah demamnya sembuh, batuknya tidak kunjung membaik. Selain itu kamu tidak mengeluarkan dahaknya banyak resep obat seperti salbutamol, sup akar, selai pir dan berbagai macam obat yang lain. Aku tahu ketika kamu meminumnya memang di awal efeknya bagus, tapi lama-kelamaan dan setelah tidak meminumnya batukmu memburuk lagi." Ya, kamu benar sekali. Pria parubaya terus mengangguk. Faktanya, alasan mengapa batukmu sangat sulit disembuhkan, alasan utamanya adalah karena batuk kronis yang disebabkan oleh paru-paru basah. Oleh karena itu obat yang diresepkan oleh para dokter adalah obat untuk flu paru-paru sehingga tidak begitu efektif. Sekarang aku akan meresepkan 2 obat untukmu, yaitu sup Rehmania glutinosa dan larutan 5 bunga musim dingin. Dalam kurun waktu kurang dari 10 hari kamu akan sembuh, ujar Jensen. Terima kasih, dokter. Seru pria parubaya dengan penuh rasa syukur, kemudian segera mengambil resepnya dan lekas pergi. Apakah kamu sedang menyesatkan orang? Tidak memeriksa denyut nadi, memeriksa hanya dengan melihat langsung tahu apa yang terjadi? Seorang pria berlidah tajam segera menarik pria parubaya itu dengan ekspresi tidak percaya. Apa yang kamu katakan? Aku tidak punya banyak waktu, seru pria parubaya sambil mendengus dingin. Jensen tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, pemeriksaanku juga berdasarkan takdir. Hari ini aku kebetulan memiliki keinginan oleh karena itu aku datang untuk memeriksa kalian, dan bertemu dengan kalian juga merupakan takdir. Jika ada orang yang tidak percaya lantas mungkin bukan takdirnya, jadi periksa atau tidak itu terserah kalian. Cih, masih muda tapi ucapanmu sudah seperti dokter hebat saja, aku rasa kamu ini sesat. Hina pria kurus itu dengan wajah meremehkan, internet sudah mengatakannya dengan jelas bahwa dokter hebat Jensen dari Aula Singlin hanyalah dokter yang mencari ketenaran dan reputasi saja. Mau bagaimanapun kamu ingin mencoba tak bersalah hal itu tidak dapat disangkal, masa dapat melihat lebih tajam. Tuan, percaya atau tidak, aku tidak perlu merasakan denyut nadimu untuk mengetahui penyakitmu, ucap Jensen tiba-tiba. Coba saja katakan kepadaku, bagaimanapun aku bukan orang sesat yang akan percaya semua yang kamu katakan. Pria itu mengangkat dagunya. Sebenarnya penyakitmu ini disebabkan karena tidak memperhatikan kebersihan, dengan kata lain kamu mengidap penyakit kotoran. Kalau di zaman kuno mereka percaya bahwa penyakit ini disebabkan karena suka mencoba banyak perempuan dan hidup bebas, yaitu penyakit menular, ucap Jensen dengan nada datar. Mencoba banyak perempuan dan hidup bebas? Orang ini masih muda tapi sudah mengidap penyakit ini. Orang-orang yang berada di sekitarnya mundur beberapa langkah. Ekspresi mereka terlihat jijik, bahkan ada seorang nyonya yang meludah ke tanah dengan wajah penuh penghinaan. Pria kurus itu gemetar,
Kemudian dia menunjuk Jensen sambil memaki, "Kamu, Dr. Jensen beraninya memfitnahku. Aku akan menuntutmu." "Tuntut saja, aku mau lihat." Kemudian dengan nada yang samar Jensen menambahkan, "Benar atau tidaknya kamu sendiri apa tidak punya perhitungannya? Kalau punya nyali, buka saja celanamu." Seketika pria itu tercengang, dia tahu urusan dapurnya sendiri. Alhasil, orang-orang tidak meragukan Jensen lagi dan bahkan lebih membenci pria kurus itu. "Sekarang, apakah kamu masih tidak percaya kalau aku bisa memeriksamu tanpa perlu merasakan denyut nadi?" timpal Jensen. "Percaya, aku percaya." Pria kurus yang sebelumnya tidak percaya itu pun berubah, kemudian dia memohon kepada Jensen sambil berteriak, "Dr. Jensen, apakah ada cara? Aku sudah memeriksanya ke beberapa rumah sakit besar tetapi selalu tidak mendapatkan hasil yang bagus. Setiap kali kelihatannya sudah sehat tapi kemudian kambuh lagi. Hal ini benar-benar membuatku sangat pusing. Sebenarnya pengobatannya sangat sederhana, yaitu kontrol diri. Sekarang aku akan meresepkan beberapa obat dan salep untukmu. Setiap hari kamu harus mencucinya dan selama 3 bulan ini jangan dulu berhubungan," ujar Jensen. Pria kurus itu mendongakkan kepalanya, apa yang Jensen ucapkan itu benar. Setelah dirinya memeriksa penyakitnya ke rumah sakit, selalu berakhir dengan tidak bisa menahan diri untuk pergi ke rumah pelacuran. Hal inilah yang menyebabkan penyakitnya terus berulang. "Terima kasih, Dr. Jensen." Kemudian, pria kurus itu segera mengambil resepnya dan lekas pergi. Mana mungkin masih berani untuk tetap tinggal di sini. Setelah beberapa kasus penyakit, orang-orang di sekitar juga meminta Jensen untuk membantu memeriksa penyakit mereka. Faktanya, rumor tetaplah rumor. Mereka hanya bisa memunculkan kegaduhan, tapi tidak bisa sepenuhnya mengubah pikiran orang. Alasan mengapa Jensen dicurigai adalah bukan karena Jensen adalah dokter gadungan tetapi karena hatinya tidak cukup teguh, yang disebut mata lebih jujur daripada telinga itu benar adanya. Sekarang semua orang juga telah mengubah pandangan mereka setelah menyaksikan tindakan medis yang Jensen lakukan. Jensen. Melihat banyak orang yang mengantri satu demi satu, kakek Herman beserta orang-orang lainnya juga sangat bahagia. Sedangkan Mulin bahkan lebih merasa bangga. Sekarang perlahan-lahan Aula Singlin mulai mendapatkan kepercayaan dari masyarakat lagi, dia juga telah melakukan banyak kerja keras. Du, bum. Du, bum. Tepat pada saat ini, tiba-tiba jalanan dipenuhi dengan bunyi gong dan drum yang memekakkan telinga. Kerumunan itu pun segera menyingkir dan datanglah beberapa orang yang mengenakan baju duka menggotong peti mati. Kode 320. Apaan ini? Banyak orang yang merasa sial, bagaimana bisa hal seperti peti mati dan mayat bisa sampai ke tempat seperti ini? Mata Jensen berkedip tidak percaya, dalam hati dia bergumam, mereka tidak mungkin berjalan ke Aula Singlin kan? Dokter gadungan merugikan orang. Dan benar saja, sebelum prosesi pemakaman, seorang wanita tua menangis sambil membawa mayat itu ke Aula Singlin sebelum benar-benar disemayamkan. Semuanya tolong dengarkan, bulan kemarin orang tua saya datang ke Aula Singlin untuk memeriksa penyakitnya dan setelah diperiksa oleh Dr. Jensen ini, dia minum beberapa dosis obat dan tak lama kemudian meninggal dunia. Dokter gadungan ini telah membunuh orang. Wanita tua itu menatap kerumunan di sana sambil berteriak histeris dan menangis terseduh-seduh. Tidak mudah bagi orang-orang sekitar untuk mengembalikan kepercayaan mereka pada Aula Singlin, mereka pun langsung meragu lagi setelah dibuat gaduh lagi. Mana mungkin? Raut wajah kakek Herman beserta yang lainnya dipenuhi dengan rasa tak percaya, bagaimanapun dokter yang membunuh pasien bukan masalah sepele. Hanya saja, mereka semua adalah dokter berpengalaman dalam praktik medis, jadi mana mungkin mereka tidak memiliki kesan terhadap pasien yang sekarat? Ganti rugi. Di belakang wanita tua itu, seorang pria muda yang galak berjalan keluar. Setelah ayahku memeriksa penyakitnya di sini, sebulan kemudian dia langsung meninggal. Aula Singlin ini sangat berbahaya, kalau kalian tidak membayar ganti rugi hari ini, maka aku akan membawa masalah ini sampai ke meja hijau. Jangan panik semua, jangan panik. Kakek Herman keluar untuk menenangkan, apakah ayahmu benar-benar pasien dari Aula Singlin kami? Tuan, sepertinya ada salah paham di sini. Salah paham. Kemudian pemuda itu mengeluarkan setumpuk laporan dan ramuan obat,
laporan ini adalah pemberitahuan kematian dan laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh rumah sakit, dan ini adalah resep dan obat tradisional yang diresepkan oleh Aula Singlin. Rumah sakit bilang kalau penyakit ayahku sama sekali tidak bisa disembuhkan dengan resep ini. Ini semua adalah buktinya. Benarkah? Kakek Herman segera mengambil beberapa laporan itu, ekspresi wajahnya berubah secara dramatis begitu melihat resepnya serta ramuan obat. Karena yang menandatangani resep ini adalah Jensen, dan tulisan tangannya persis sama. Dan orang tua ini meninggal karena stroke. Pasien stroke memang dilarang menggunakan banyak obat, tetapi Jensen malah meresepkan obat tersebut, yang akhirnya menyebabkan kematian. Sudah lihat kan? Inilah Aula Singlin, kalian semua jangan tertipu oleh mereka. Pemuda itu berteriak pada kerumunan itu lagi. Kalian semua cepat tuntut mereka. Wanita tua itu terduduk di tanah sambil menepuk pahanya dan kemudian berteriak histeris. Tidak diragukan lagi bahwa keributan mereka berakibat fatal bagi Aula Singlin. Dokter yang telah membunuh pasien harus menghadapi tuntutan hukum, kalau begitu lantas siapa yang masih mau datang ke sini untuk konsultasi? Tenanglah, tenanglah. Kakek Herman terus menenangkan pemuda itu, tapi semakin ditenangkan, emosinya malah semakin menggebu-gebu. Lalu tiba-tiba dia mencengkram kerah kakek Herman dan berseru, ganti rugi. Jika tidak ada 3 juta maka aku tidak akan selesai dengan kalian. Lepaskan. Saat ini, Jensen menghampirinya, lalu mengibas lengan pemuda itu dengan satu tangan. Dia telah memerhatikan lelucon ini, kemudian dia menggunakan taktik harapan untuk memeriksa dan menemukan bahwa lelaki tua di peti mati itu sama sekali belum mati, bahkan peti mati itu tidak dipaku. Sebelumnya Jensen juga telah berpikir apakah orang-orang ini sengaja menipu atau apakah ada seseorang mengatur mereka untuk melakukannya. Sampai ada seseorang berani menyentuh kakek Herman, akhirnya Jensen sudah tidak tahan lagi. Siapa kamu? Pergelangan tangan pemuda itu terasa sakit, kemudian menatap Jensen dengan raut wajah yang murka. Aku saja kamu tidak tahu, tetapi kamu berani datang kemari untuk membuat gaduh, seru Jensen dengan sinis. Meskipun dia telah merawat banyak pasien tetapi dia bisa yakin kalau dia belum pernah melihat orang ini. Kamu dokter Jensen yang hebat itu, kan? Baiklah kamu dokter gadungan, kalau kamu tidak memberikan penjelasan hari ini, maka kami akan menghancurkan klinikmu, teriak pemuda itu. Aku malah mau melihat, siapa dari kalian yang berani menghancurkan Aula Singlin? Amarah Jensen juga tersulut, kemudian dia mengambil setumpuk informasi dari tangan kakek Herman dan membacanya dengan cepat lalu sorot matanya jatuh pada resep yang dia tulis. Hanya melihat bahwa tulisan itu memang tulisan Jensen, tetapi Jensen juga masih dapat melihat bahwa ini adalah kata yang dia tulis ini dipotong satu persatu, kemudian ditempelkan lagi di atas kertas. Lalu dari yang lama dibuat menjadi baru. Kamu bilang ayahmu meninggal karena meminum obat-obatan tradisional? Tanya Jensen sambil memberikan tatapan yang dingin kepada pemuda itu, apakah kamu yakin kalau aku yang menulis resep ini? Tentu saja aku yakin, bahkan obat tradisional yang diresepkan oleh Aula Singlin juga ada di sini, kamu masih ingin menyangkalnya. Menyadari semakin banyak mata yang menatap mereka, dan setelah melihat seorang wartawan, pemuda itu semakin tidak bisa menahan diri untuk membuat keributan. Sudah lama Jensen melihat wartawan itu datang, dan karena itu juga dia menduga bahwa orang ini sengaja disuruh oleh seseorang. Kemudian Jensen berteriak kepada mereka semua, apakah di sini ada orang yang tahu tentang obat? Tak butuh waktu lama, beberapa orang segera keluar, bertanya, kami tahu beberapa pengobatan tradisional. Ada apa? Baiklah, tolong ikuti kakek masuk ke Aula Singlin dan bawalah beberapa kacang almond pahit kemari. Baik. Beberapa orang itu langsung mengikuti kakek Herman masuk ke dalam Aula Singlin, lalu mengambil kacang almond pahit yang ada di lemari obat dan menaruhnya di atas meja. Semua orang pernah melihatnya, ini adalah kacang almond pahit dari Aula Singlin. Jensen berteriak ke arah kerumunan, lalu menunjuk ke arah obat tradisional yang dibawa oleh pemuda itu. Coba kalian lihat lagi kacang almond pahit yang dia bawa. Kemudian mereka meletakkan obat tradisional yang dibawa pemuda itu di atas meja, hanya melihat bahan obatnya memang serupa dan keduanya berwarna putih susu, tidak memunculkan adanya kejanggalan. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu masih ingin menyangkalnya? Detik ini, wanita tua itu berdiri, melihat tidak ada yang aneh dari ramuan obat yang dia bawa, tiba-tiba dia langsung melontarkan makian.
Kalau kamu buta, bukan berarti orang lain juga buta. Kacang almond pahit ini entah punya klinik obat mana. Kamu mengganti kacang almond ini dengan biji persik, adapun alasannya sangat sederhana, karena biji persik lebih murah daripada kacang almond pahit. Jensen tersenyum mencibir. Obat yang diresepkan oleh Aula Singlin tidak mungkin menyebabkan hal yang buruk, oleh karena itu obat tradisionalmu ini bukan berasal dari Aula Singlin. Ini. Wanita tua itu tercengang. Sesaat kemudian dia langsung menjawab dengan tegas, itu kan hanya bau obat, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa obat ini tidak diresepkan oleh Aula Singlin? Hanya bau? Lalu Jensen meminta kakek Herman beserta orang lainnya untuk membawakan kayu gaharu, dan meletakkannya di atas meja. Obat yang diterima oleh Aula Singlin pasti memiliki kwitansi dan semuanya kami beli dari perusahaan farmasi terkenal, dan kayu gaharu ini seharga 600–800 ribu per 500 gram di pasaran. Kemudian lihat obat yang kalian bawa, apakah ini kayu gaharu? Ini hanya kayu mati yang disemprot dengan minyak lidah buaya. Begitu ucapan ini dilontarkan, orang sekitar langsung mengamati dengan lebih cermat, dan menemukan bahwa dua tanaman obat ini memang berbeda. Biji persik goreng dan kacang almond pahit memiliki bentuk yang jelas berbeda, sedangkan permukaan kayu gaharu milik Aula Singlin terlihat lebih kering dibandingkan dengan yang dibawa oleh anak muda ini lebih berminyak. Kalian lihat, ini adalah dua jenis obat yang berbeda, mungkinkah beberapa obat-obatan ini dikeluarkan oleh Aula Singlin? Karena tidak diresepkan oleh Aula Singlin lantas kenapa mereka malah meminta ganti rugi kepada kami? Konyol, pasti ada yang memanfaatkan situasi rumor Dr. Jensen ini demi keuntungan pribadi. Benar juga. Orang-orang mulai berbisik. Raut wajah wanita tua dan pemuda itu diam berubah. Tiba-tiba, wanita tua itu terduduk di tanah lagi sambil berteriak histeris seperti seorang ibu rumah tangga yang tidak puas. Ayah kami telah meninggal secara mengenaskan, tetapi tidak ada orang yang memperjuangkan keadilan untuk kami, malang sekali nasib kami. Jensen pun semakin geram melihatnya, ini adalah tangisan yang dibuat-buat. Kemudian segera dia berjalan ke arah peti mati sambil menepuk peti mati, apa kamu yakin ayahmu sudah mati?